Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sebagai umat Islam, kita mempunyai kitab suci yang disebut dengan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an tersusun dari bahasa Arab yang indah dan bagus. Sebagai umat Islam, kita merasa wajib untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Makanya di dalam kita membaca Al-Quran itu, setelah kita perhatikan adab-adab terhadap Al-Quran, kita harus tahu dan kita harus mampu membaca Al-Quran itu baik dan benar. Maka dengan mempelajari ilmu tajwid ini menjadi suatu kewajiban bagi kita bersama. Ketika kita melihat hukum mempelajari ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah, kewajiban bersama. Apabila sebahagian sudah paham, sudah mengerti, maka kewajiban yang lainnya menjadi gugur. Namun ketika mempraktekkan ilmu tajwid ini di saat membaca Al-Quran, ini tidak lagi fardu kifayah, tapi menjadi fardu ain. Ya. Di membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid itu adalah fardu ain, kewajiban bersama, kewajiban sendiri. Ya. Kita lihat tajwid itu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang mempunyai arti melakukan sesuatu yang bagus, yang indah, atau membaguskan. Jadi tajwid itu adalah membaguskan, melakukan sesuatu yang indah. Makanya ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita mendengar orang baca Al-Quran, bila bacaan itu indah, bacaan itu bagus, kita yang mendengarnya merasa senang sekali. Jadi kalau di dalam ilmu qiraah, tajwid itu dia mempunyai arti mengeluarkan huruf dari tempatnya sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Ya. Mengeluarkan huruf hijaiyah itu dari tempatnya sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh huruf tersebut. Jadi kalau kita lihat dari segi istilah, tajwid ini adalah ilmu yang membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran. Suatu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, dengan baik dan benar disertai dengan kaidah ilmu tajwid.
yang berlaku pada setiap huruf tersebut. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan, cara melafazkan tiap huruf yang berada di dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Itu disebut dengan ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid ini kita akan melihat nanti, akan kita temukan nanti istilah. Ada namanya makharijul huruf. Ya. Tempat keluarnya huruf. Ya, tempat keluarnya huruf. Nah, huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran itu ada yang jumlahnya 29, ada yang jumlahnya 30, mulai dari alif sampai ya. Itu mempunyai tempat keluar tersendiri, disebut dengan makharijul huruf. Yang kedua ada istilahnya sifatul huruf. Ya, sifat huruf. Cara mengucapkan atau melafazkan setiap huruf yang ada pada Al-Quran. Bagaimana cara kita melafazkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran tersebut? Nah, itu dinamakan dengan sifatul huruf. Kemudian nanti ada ketemu istilah ahkamul huruf. Loh, kok huruf Al-Quran itu dihukum pula? Ya, nah bukan menghukumnya. Nah, ilmu tajwid tentang hubungan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Ahkamul huruf namanya. Ya, bukan huruf yang kita hukum, tapi ilmu tajwid ya tentang hubungan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Kemudian ada lagi namanya nanti istilahnya ahkamul mad wal kasr. Ya. Nah, ini kita akan ketemu nanti dalam baca Al-Quran mana huruf yang mesti dipanjangkan cara membacanya, mana yang mesti dipendekkan. Ini namanya mad wal kasar. Ada lagi namanya ahkamul waqaf wal ibtida. Ya. Ketika kita baca Al-Quran, kita harus perhatikan, harus tahu kita di mana tempat-tempat yang mesti kita berhenti dan di mana pula kita memulai bacaan tersebut. Ya. Waqaf wal ibtida. Ya. Itu istilah yang akan kita temui nanti di dalam membaca Al-Quran. Kemudian, apa sih tujuannya kita mempelajari ilmu tajwid ini? Tujuannya itu adalah agar kita dalam membaca Al-Quran dapat membacanya dengan baik dan benar. Ya. Tujuan kita mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tajwid ini supaya kita bisa membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain daripada itu, tujuannya adalah agar kita lebih terjaga dari kesalahan, ya, agar kita lebih terjaga dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Misalkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana sedikit saja ada tasdid iyyaka. Kalau tasdidnya itu hilang, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu udah beda maknanya. Ya, udah berbeda maknanya. Udah kepada bintang itu kita minta tolong dan minta ya perlindungan. Kepada bintang kita nyembah, kepada bintang pula kita minta tolong.
sedikit saja, maka membaca Al-Quran dengan kaidah ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Wajib kita bisa membacanya dengan baik dan benar. Kemudian terakhir, apa sih manfaat mempelajari ilmu tajwid ini? Sahabat semua, sebagai umat Islam yang telah dianugerahi petunjuk berupa Al-Quranul Karim, supaya Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi kita, bisa kita paham dengan baik, maka kita wajib belajar, wajib kita mengetahui pertama cara membacanya. Untuk membaca Al-Quran, kita harus tahu dan mengerti kaidah-kaidah ilmu tajwid, supaya kita terhindar dari kesalahan baik dalam membacanya maupun dalam memahami kandungan Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu tajwid, insya Allah sedikit kemungkinan kesalahan dalam membaca Al-Quran bisa kita atasi. Mari sama-sama kita belajar ilmu tajwid, dan mari kita tingkatkan semangat kita di dalam membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.